Keberangkatan, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marjuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Malam itu Widati hampir tidak tidur sepicing pun. Pulang dari seminar jam 6, Tiwi menyambut dengan laporan buruk. Menik yang sudah 2 hari masuk angin, hari itu makin parah. Setiap makanan yang masuk dimuntahkan kembali. Suhu tubuh melonjak di atas 39 derajat. Tiwi memang bertanggung jawab mengurus anak, tapi untuk hal-hal yang gawat, dia tidak berani mengambil keputusan sendiri. Tanpa memikirkan mandi lagi, Widati langsung membawa Menik ke RSUP. Diagnosis belum pasti, tetapi Menik harus opname. Sesudah mondar-mandir mengurus administrasi, baru pada jam 9 Widati sampai di rumah kembali. Selesai mandi dan menelan sedikit makanan, Widati melonjorkan diri di sofa. Anak-anak berkumpul di belakang, mempelajari bukunya masing-masing. Yang masih agak kecil, sudah sejak jam 9 digiring Tiwi ke tempat tidur. Duduk sendirian, pikiran Widati kembali dipenuhi kenangan pertemuannya dengan Sahbudin. Rasanya sudah sejak berabad-abad yang lalu, dia berusaha melupakan lelaki itu. Melupakan kurun waktu sekian tahun yang pernah mereka lewati bersama. 10 tahun dia menyembuhkan lukanya. Meletakkan hatinya pada suatu kedamaian dan kepasrahan. Dalam hiruk-pikuk kehidupan Jakarta, di tengah kesibukan bekerja dan kuliah, Widati bertapa, merenung, berdoa, mencari hakikat hidup dan ketenangan batin. Dan dia berhasil. Dia sembuh. Lebih dari sembuh. Dia menemukan satu kekuatan baru. Kekuatan yang dulu tak pernah dimilikinya. Gelar sarjana teknik yang didapatnya dari kampus Bulak Sumur digunakannya untuk mengajar di sebuah universitas swasta yang cukup besar dan terkenal mahal di Jakarta. Lalu Widati kuliah lagi di Fakultas Psikologi UI. Lulus dalam 4,5 tahun dengan predikat cum laude dan diangkat jadi staf pengajar. Bersamaan dengan itu, dirangkumnya satu demi satu anak-anak sengsara yang tak mampu memperjuangkan hidup sendirian. Dibiayainya, dididiknya, dikasihi dan dibawanya tinggal serumah. Waktu terus berlalu, dan pijakan kaki Widati semakin kokoh. Ketika beberapa orang pria datang kepadanya, dengan membawa segenggam keinginan untuk mengarungi hidup bersama-sama, Widati hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Hidupnya telah penuh dan damai dengan pengabdian kepada ilmu serta anak-anak yang semakin lama semakin banyak menyemarakkan rumahnya. Widati takut perkawinan akan menggoncangkan kemantapan hidup yang telah dicapainya. Dia khawatir perkawinan justru akan mengacaukan segala yang telah dirintisnya. Sebab menikah berarti membagi hidup dengan orang lain yang belum tentu memiliki cita-cita dan keinginan yang sama dengan dirinya. Lebih dari itu,
Sebab Widati tak pernah lagi menemukan cinta sesudah Sahbudin. Lalu dengan tiba-tiba, lelaki itu hadir di depannya. Bukan hanya mimpi, bukan hanya lewat cerita seorang teman atau kerabat, tapi betul-betul hadir dengan segenap jiwa raganya. Memandang, berbicara, mengirimkan gerak dan aroma tubuh. Widati seperti dicerabut dari rumah lindungnya yang damai, disentakkan ke bawah terik matahari yang menyergapnya dengan ganas. Pada usianya yang 40, Sahbudin telah menjadi lelaki sempurna. Kepribadiannya telah terbentuk dengan mantap. Sejalan dengan usia, kondisi fisiknya pun berubah. Sahbudin tak lagi seramping dulu, dan beberapa helai rambut perak agak terlalu cepat menghiasi keningnya. Tetapi justru itulah yang membuat setiap wanita berpaling memandangnya. Sahbudin tidak setampan Mel Gibson atau Richard Gere, tapi wajahnya memancarkan kebaikan hati. Orang cenderung merasa percaya, respek, sekaligus akrab dengannya. Bahkan bagi mereka yang belum terlalu lama mengenalnya. Widati memejamkan matanya. Disandarkannya kepalanya ke kursi. Acara televisi tak sedikit pun menarik hatinya. Tetapi toh tidak dimatikannya. Dia membutuhkan sesuatu, entah itu suara atau gerak, untuk menemaninya melintasi badai. 7 tahun bukan waktu yang singkat. Mereka berjalan bersama-sama, tertawa, bertengkar, merenung, rindu, lalu saling mengulurkan tangan dengan menapak satu tingkat lebih dewasa. Kepribadian Sahbudin menetes ke dalam kepribadiannya. Warna dirinya mendewasakan Sahbudin menjadi seorang lelaki. Mereka matang dalam kebersamaan, saling memberi dan menerima kedalaman hati. Berdua mereka merasakan sakit yang sama, meregut senang bersama, menjalin cita-cita bersama. Lalu semuanya buyar, berakhir dengan peluk dan air mata. Bukan dengan tiba-tiba, dan tidak dengan pengkhianatan. Ibu Sahbudin tidak menghendaki anaknya membangun hidup bersama Widati. Dia punya pilihan sendiri, Mutia, yang masih saudara, sesuku, dan sedaerah asal. Widati menurunkan kopernya dari atas lemari, mengemasi semua pakaian, buku-buku dan surat-surat keterangan untuk bekal hidup. Dikumpulkannya retakan-retakan jiwanya, dibawanya semua ke Jakarta. Ibunya, wanita tua yang telah mengandung dan mengasuhnya selama 26 tahun, tak bisa berkata apa-apa selain memberi doa dan dorongan semangat. Mereka tak pernah ketemu lagi, dan memang sengaja tak ingin bertemu. Widati berdiri dari sofa yang telah menjadi hangat oleh panas tubuhnya. Dimatikannya televisi yang telah usai menyiarkan acara. Seperti biasa, sebelum tidur ditengoknya satu persatu kamar anak-anaknya. Semua sudah lelap, hangat dalam pelukan selimutnya masing-masing. Widati tahu dia tak akan bisa tidur dengan keadaan pikiran semacam itu. Karena itu, dia pergi ke kamar belajarnya, mengambil textbook dan menyalakan lampu baca.
Pikirannya tak boleh dibiarkan berhenti dan dipenuhi masa lalu. Dia harus membaca, harus memusatkan pikiran pada sesuatu hal. Masa lalu sudah karatan dan terlambat untuk dikenang kembali. Widati tidak tahu kapan textbook Principle of Geology yang dibacanya berdebum ke lantai. Dia hanya ingat masih mendengar suara kereta dorong penjual mie yang pulang ke rumah. Itu biasanya sekitar jam 2. Widati terbangun oleh suara orang-orang yang lari pagi di jalan depan rumah. Perlahan-lahan diluruskannya tubuhnya, dikejap-kejapkannya matanya yang terasa pedih. Bahkan kacamata masih tinggal di atas hidungnya semalaman. Tubuhnya sakit dan pegal-pegal di seluruh persendian. Alangkah senangnya kalau dia bisa melanjutkan tidur di atas kasur. Tapi dia tahu, dia harus berdiri dan menyambut hari baru yang telah datang. Tiwi memperhatikan wajah Widati yang letih dan pucat. Menegurnya ketika mereka bersama-sama makan pagi. Aku pikir Mbak Wid harus istirahat hari ini. Mbak Wid kelihatan capek sekali. Widati menggeleng. Aku harus datang ke seminar. Ini hari terakhir. Banyak hal-hal penting diputuskan pada hari terakhir. Sampai jam berapa? Mungkin sampai sore. Besok Mbak Wid tidak ada jadwal mengajar. Aku harap Mbak Wid mau libur. Wajahmu pucat sekali, Mbak. Aku pun akan senang sekali kalau besok bisa tidur seharian. Tapi tugas akademis bukan hanya mengajar saja, Wi. Tiwi berdecak. Jadi apa? Melalaikan kesehatan termasuk tugas akademik juga? Widati tersenyum. Ditelannya potongan terakhir dadar telurnya. Apa wajahku kelihatan jelek betul sih? Tanyanya. Jelek sih jelas tidak, Mbak. Tapi lihat. Tiwi memegang bahu Widati dan mendorongnya ke cermin hias yang tergantung di dinding. Bengkuang dikupas belum sepucat pipi Mbak Wi. Widati tertawa. Tapi memang benar. Pipinya pucat dan kelihatan tidak segar. Baiklah, besok aku mau tidur dari malam sampai malam lagi, katanya sambil berlalu. Nah begitu, biasanya Mbak Wid kerja dari pagi sampai pagi lagi. Aku khawatir lama-lama hari Mbak Wid pagi terus. Widati tersenyum. Tiwi kadang-kadang memang kurang cekatan mengurus anak-anak. Tapi gadis itu selalu mampu menghibur hatinya bila sedang letih. Widati menatap pantulan wajahnya di cermin kamar. Lalu dibayangkan wajahnya 10 tahun lalu, ketika pipi dan dagunya masih sering dibelai jari-jari Sahbudin. Rasanya tak banyak yang berubah. Alisnya tetap melengkung hitam di atas sepasang mata yang bening. Bibirnya tetap kecil bagus. Hanya rambutnya memang telah berubah. Dulu rambutnya panjang sepunggung, hitam lebat. Bagian dari tubuhnya yang paling disukai Sahbudin, yang paling sering disentuh dan dibelai. Sekarang rambutnya tinggal sepundak. Sedikit bergelombang hasil tangan ahli salon kecantikan. Widati merasa rambut panjang tak lagi sesuai dengan aktivitasnya yang padat dan terus-menerus. Toh, rambut pendek itu tetap sesuai dengan wajah dan kepribadiannya. Dan kacamata tipis berbingkai warna emas membuat penampilannya sangat pas sebagai seorang yang bergerak di bidang keilmuan.
Widati memerlukan waktu beberapa menit untuk memilih baju yang dikenakannya hari itu. Dia tahu kulitnya paling cocok dipadu dengan warna biru tua. Karena itu, diambilnya gaun berwarna biru tua bergaris-garis putih dengan kerah dan pita leher yang juga putih. Dilengkapi dengan sepatu hitam bertumit tinggi yang manis, tak seorang pun akan menyangkal daya pesonanya. Setelah berpesan pada Tiwi agar menengok dan mengurus Menik di rumah sakit, jam 7:30 tepat, Widati mengemudikan Isuzu Panther high grade-nya ke tengah kehidupan Jakarta. Mengemudikan mobil besar itu kadang-kadang meletihkannya, tetapi anaknya banyak dan dia butuh alat pengangkut yang praktis. Hari itu, Sahbudin mengenakan hem batik berwarna gelap dengan pantalon hitam. Rambutnya tersisir rapi. Bau harum menggelitik hidung Widati ketika angin berhembus dari arah Sahbudin. Mereka sempat berbicara sejenak sebelum seminar dimulai. "Kau di rumah besok sore, Wid?" Sahbudin lebih dulu membuka pertanyaan. Widati tidak menjawab. "Aku ingin datang. Kuharap kau tidak keberatan," sambung Sahbudin sebelum Widati menemukan alasan untuk menghindar. Baiklah, mudah-mudahan tidak kesulitan mencari rumahku. Aku tunggu besok sore." Akhirnya Widati memutuskan. Sahbudin menghela nafas dengan lega. "Kalau kau punya kartu nama, akan lebih mudah bagiku." Widati mengangguk, tersenyum manis. Diambilnya sebuah kartu nama berwarna biru muda dari dalam tasnya. Diulurkannya pada Sahbudin. Sahbudin mengamati kartu nama di tangannya, menimang-nimangnya. Lalu dipandangnya Widati dengan ragu-ragu. Kalau kau juga butuh kartu namaku, tentu saja," sahut Widati cepat-cepat. Merasa menyesal tidak bersopan santun meminta kartu nama Sahbudin. "Tak sewibawa kartu namamu," kata Sahbudin sambil memberikan sebuah kartu kecil berwarna putih. Widati tersenyum. "Sejak kapan Mas Bud jadi rendah hati?" Sahbudin ikut tersenyum. "Sejak aku terpaksa harus punya kartu nama. Hanya sebuah kartu nama. Di surga tak ada kartu nama, Mas Bud. Di surga tak ada kartu nama. Di surga tak ada kartu nama." Sahbudin merasa pernah mengenal kalimat itu. Dulu, lama dulu, ya. Kabut yang menutupi ingatannya menepi. Kalimat itu adalah kalimat pada salah satu novel Iwan Simatupang yang pernah mereka perdebatkan sampai berminggu-minggu. Dulu, lebih 10 tahun yang lalu. Sahbudin menatap Widati dan menemukan mata bening itu tengah memandangnya dengan jernih. Sahbudin tidak tahu apakah matanya jernih atau tidak. Tetapi hatinya sungguh jernih ketika menatap Widati. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.